Gara-gara jemuran dipindah, akses rumah warga di Tuban di tembok tetangga. Terus ketika lu lihat rumahnya, ini bener-bener yang di tembok gitu kan. Cuman ketika marah-marah, orang di Jawa, ketika bikin kayak ginian rapi loh. Maksudnya kayak ngacinya tuh rapi men. Maksudnya lu bisa lihat sendiri, ini gak main-main ini. Maksudnya kayak emang Jawa, Jawa, Jawa. Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya akan dunia, dimana gue juga belum tahu sebenarnya nanti fokus video ini akan kemana. Jadi mari kita cari dulu apa yang sedang ramai. Seperti halnya perkara tiket Coldplayan yang kasusnya masih lanjut. Seperti yang lo tahu, kan banyak calo-calo tipu-tipu. Terus penipuannya itu ada beberapanya yang ketangkep. Kemarin tuh sempat ada calo yang ketangkep. Pasutri penipu just tip tiket Coldplay raup 257 juta dari 60 korban. Gokil. Sehidup sepenjara. Mantap. Anjing, lihat baju gua tiba-tiba merah. Dan ini udah ketangkep, udah diurus sama pihak kepolisian. Gua nggak tahu apakah uangnya akan kembali atau tidak. Cuman yang lucu adalah perkara ini. Korban penipuan tiket konser Coldplay harap uangnya dikembalikan dan minta promotor memberi tiket gratis sebagai bentuk empati atas kasus yang menimpa mereka. Sebelum kita mulai lebih jauh, gue mau nanya dulu, lu setuju atau tidak? Itu aja. Karena sependengaran gue, seharusnya pihak promotor kan emang udah ngasih tahu kalau misalkan lu beli tiket hanya di website si satu itu, coldplayinjakarta.com, udah nggak ada lagi. Emang disarankannya begitu. Dikasih tahu buat jangan beli dari calo-calo, takut hal-hal kayak gini kejadian. Kenapa lu malah minta promotor kayak, ayo bisa kali lah, gue ketipu loh ini. Ayo kasih tiket mata nih, lu kasih tiket kocak habis. Ini perkara tentang setuju dan tidak setuju aja sih. Kalau gua yang nggak setuju, lu yang nyari-nyari masalah. Kenapa orang lain harus bertanggung jawab atas permasalahan yang sebenarnya lu yang cari sendiri gitu. Kalau misalkan lu minta ke promotornya, bukankah jatuhnya promotornya yang tertipu sama lu gitu. Lalu, ini permasalahan juga kayaknya udah lama deh. Cuman gua baru tahu. Gue juga sebenarnya nggak tahu ya kenapa kita masih ngebahas tiket Coldplay. Tapi tetap lucu aja. Karena kelucuannya bukan datang dari tiketnya, tapi dari kelakuan si orangnya. Tiba-tiba ada orang yang bilang kalau dia memiliki 100 tiket. Dia baru-baru ini dihujat sama netizen karena dia seolah-olah menjadi calo tiket Coldplay. Melalui Instagram story-nya, Leci, apa sih, gimana sih sebutnya? Lisi menawarkan 100 tiket Coldplay yang di Jakarta. Dan dia mendapatkan tiketnya dari quote-unquote orang dalam, yang mana itu juga dipertanyakan karena sempat ada omongan dari PK Entertainment yang bilang kalau orang dalam itu tidak akan kebagian tiket kan gitu kan. Cuman kita nggak tahu nih orang dalamnya apa, entah sponsor, entah ini, entah itu, kita nggak tahu. Tapi dia mengeluarkan statement setelah perkara Instagram story dia bilang dia punya tiket itu rame. Dia langsung ngeluarin story kayak gini, gara-gara jualan tiket jadi rame. Duitnya padahal nggak gede, lumayan deh nambahin followers, makasih ya. Nih ya, hidup itu harus punya relasi. Kalau nggak punya relasi, lu mau jadi apa? Betul, itu betul, tidak salah. Dalam hidup selalu butuh calo, anjay. Sadar nggak sadar semua orang pernah jadi calo. Kalau nggak bisa punya relasi, setidaknya jangan jadi haters. Nah, yang kalimat ini tuh sebenarnya miskonsepsi tau. Maksudnya kayak, ya jangan dibiasain nggak sih? Maksudnya kayak, iya nggak sih? Lu jangan membiasakan diri mencari jalan cepat gitu. Orang nyari kerja pakai calo, bikin dokumen pakai calo, ntar yang ada jadi berantakan itu sistem. Nah, yang menyebalkan itu bukan kalimat sebelumnya, tapi kalimat ini. Setelah rame lagi, terus dia bilang kayak, Assalamualaikum, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bereaksi soal tiket Coldplay yang saya jual. Untuk yang belum dapat tiket dan sakit hati karena tiketnya sudah terjual habis, saya minta maaf ya. Dan terima kasih kepada Allah yang sudah memberikan saya kemudahan untuk mendapatkan tiket Coldplay ini. Dan kepada teman-teman sekalian, mohon jangan iri terhadap privilege yang saya punya. Alhamdulillah ya Allah, so blessed tuh. Alhamdulillah ya Allah, aku putri Indonesia, aku bisa memanfaatkan semua yang ada. Ini yang dipermasalahkan tuh apa sih? Yang dipermasalahkan tuh kayak dia tiba-tiba dapat tiket nih 100 biji. Dia dijual 2 kali lipat harganya, 2 kali lipat. Dijual 2 kali lipat harganya. Harganya 2 kali lipat. Kenapa kalimat dia nggak gede lah itu? Jadi
dia tuh jual semua kategori dengan harga 2 kali lipat. Ya itu pakai kalimat yang kayak jangan iri dengan Ya Allah. Pak Sandiaga Uno nih calo Pak Sandiaga. Katanya berantas calo, ini Pak Sandiaga. Putri Indonesia lagi Pak Sandiaga. Malu Indonesia, malu. Oh gitu. Ya kekesalannya gue paham sih. Kekesalannya gue paham. Orang-orang yang nggak dapet tiket kesel karena tiketnya kehabisan. Tapi ternyata kehabisan tiketnya itu sampai di tangan-tangan orang yang bilang mohon jangan iri dengan privilege saya. Gimana gak kesel? Lebih keselnya lagi dijual dengan harga 2 kali lipat, yang mana harga festival kan 5 juta, dijual sama dia 10 juta. Untung dong. Kenapa tadi kalimat dia padahal untung juga nggak gede. Gede loh itu. Jangan-jangan dia belinya dari calo juga. Iya, makanya nggak untung banyak, dia belinya dari calo juga. Ini artinya kan, jadi kayak dia memanfaatkan privilege-nya dia untuk dagang kan, sesimpel itu. Dan kenapa juga 100 tiket aja? Guys, beberapa yang dapat aku udah chat ya. Yang nggak dapat sorry banget, kalau mau ikut kuota 2 tapi harganya udah naik nih dari orang dalamnya. Jadi buat yang mau aja ya, nanti aku share di price list ya. Oh mungkin dia nganggepnya nggak gede karena dia kan dapat tiket dari orang dalam. Mungkin harga tiket 5 juta dijual ke dia 7,5, dia jual ke orang lain 10 juta gitu loh. Jadi dia untung 2,5 doang. Dagang banget tuh. Calo pihak ketiga. Calonya calo, iya. Dia lagi dirujak banget tuh di internet segala macam sampai akhirnya dia bikin klarifikasi. Juga ingin klarifikasi terkait video saya yang beredar kemarin dan hari ini, bahwa tidak ada niatan saya untuk monopoli. Juga Nah, Putri Indonesia Intelijensia 2019 ini bukan pemenang utama ya. Mana video aslinya? Tiba-tiba disambut sama reporter. Mengenai orang dalam yang ia maksud adalah kerabat atau keluarga dekat yang memenangkan tiket saat pre-sale dan public sale tiket sedang berlangsung. Oh, jadi gue nggak tahu ya apakah ini benar atau tidak, tapi state-nya dia adalah orang dalam yang dia maksud adalah sanak keluarganya yang berhasil mendapatkan 100 tiket tersebut ketika lagi war tiket gede-gedean yang diikuti sama berbagai macam orang juga. Ya mana kecil sekali kemungkinan itu benar karena kita lagi bicara 100 tiket anyway nih. Temen gue dapat 4 tiket aja kagak bisa gitu karena satu orang maksimal 4. Ini dia dapat 100 berarti berapa orang yang ikut, apa keluarga bapak emaknya disuruh. Kesian banget bapak emaknya suruh kayak, "Pak udah jam berapa itu?" Bukannya jam 10. Jam 10 adiknya harusnya sekolah, kagak masuk ya kan, nungguin depan HP, depan PC, bapaknya lagi di TV tuh, bisa nggak tuh? Sibuk banget tuh nyari tiket ya Allah. Ya intinya calo. Mau beli satu aja nggak bisa. Dia 100. Intinya calo. Ini sebenarnya 11-12 sama mas-mas yang ketawa dapat tiket itu. Ingat gak? Ini mas-mas ini. Cuma tadi. Jadi gua ikut ke tiket Coldplay. Lah kamu belum tahu? Abla dapat cuman gua gak sengaja ternyata gua mencet kelebihan 3 tiket Coldplay-nya. Ketawa influencer, bro. Kita harus sujud terhadap ketawa influencer. Oh dia kebuka kali ya, dapat yang antrian yang itunya akhirnya kebuka. Akhirnya kebuka terus dia Dia beli beli. maksimal dah tuh 4. Kalimatnya sih kelebihan 4. Kelebihan 3. Jadi belinya 4. Tapi kan masalahnya dengan dia penjelasan pakai ketawa-ketawa influencer gini kan jadi kayak, ya apa sih kamu tuh gitu loh. Ya perkara Coldplay masih lucu men. Gua harap ini yang terakhir ya karena toh udah nggak dibuka lagi kan tiketnya. Tiketnya udah nggak akan dibuka lagi. Kok bisa kelebihan? Kan Terus bayar. ya makanya udah biarin aja sih. Mahal kan? Dia lagi pamer itu ya, lagi pamer keberhasilan dan kekayaan. Karena kan kalau misalkan dia kelebihan itu, yang mana ketika mau di check out kita harus ngelihat harganya dulu, artinya kan dia tidak peduli dengan uang. Artinya dia kaya gitu loh, udah nggak ngelihat nominal. Masuk ke Indomaret ambil, bayar. Oh, ternyata mbaknya masuk ke dalam. Ya lanjut. Sama seperti ini. Nih kan mumpun di sini ada cewek. Di sini ada istri by the way. Istri nomor 1. Sembarangan udah tuh.
Iya kan? Kamu mau sampai nomor berapa? Bukan nomor 1. Iya kan 1. Satu-satunya. Nomor 1. Nih, ini ada cowok mau deketin cewek. Aku dulu tuh Pajero tuh 2. Aku dulu tuh Pajero Hitam sama 2. putih. Hitam sama Hitamnya putih. dijual. Kenapa? Ya namanya bekas, waktu itu bekas kecelakaan lah, ada aku tuh ya alhamdulillah ya punya mobil itu, punya Pajero tuh dari zaman aku SMA kelas 2. Kan beli sendiri. Alhamdulillah aku SMA kelas 2 udah bisa beli mobil sendiri. Kamu nggak tahu apa? Aku di rumah sekarang motor ada berapa? Wih, 14. berapa emang? 14. Wih. Nah, yang memang aku suka koleksi motor. Aku Wah, aku bukannya sombong ya. Iya. Aku jujur-jujuran aja. Maaf banget. Aku bukannya kayak Bu Mangel. Iya, terus Cowok-cowok tolol yang masih berpikir ini adalah cara bagus mendapatkan wanita. Enggak, men. Goblok. tahu nggak? Sampah. Kalau ketemu cowok-cowok kayak gini, Eh? cowok kan egonya suka, kalau egonya suka di itu kan, Suka dipamerkan. suka dipamerkan, maksudnya kayak mainin lagi egonya. Oh, iya, Oh, kasih makan terus aja. kasih makan terus. Oh iya, betul. Oh iya, kamu punya motor Coba 14. mau lihat tuh ya, kita Iya, ke rumah iya, kamu harusnya yuk. gitu. Beliin Hatta itu SMA aja. Aku udah dibeliin Harley Waduh, sama mama. beliin Harley sama almarhum mama. Terus Bisa dong Ducati. beliin Tapi aku Ducati yang sekarang udah nggak ada. sekarang, Tanah banyak kejual kemana? Di rumah tuh sekarang ada Ninja, Aerox, Anjay. terus banyak lah, Harley aja 2, terus Fanny apa namanya Ducati 1, BMW Triple 3 1. Aku aja dulu kan sama mantanku, aku ninggalin motor Scoopy 2 Waduh, sama anjing. Brio 1 warna kuning. Goks. Itu mantannya ikut itu komunitas Brio Kuning. Jangan salah, ada loh. Ada komunitas Brio Kuning dan kami respect. Gue pernah ditolongin sama bapak-bapak komunitas Brio Kuning. Nggak, dia ninggalin mantannya, motor 2 sama Brio 1. Kok lu banggain? Itu kan artinya lu tolol. Ngapain sih? Buat dia? Iya. Sebagai kado 6 tahunnya kita. Anjay. Ya udah, mending kan kalau sampai ceritanya kamu udah kelar, ini mobilnya buat aku aja. Oh, bagus bagus. tuh. Ya monggo silahkan. Wah gitu. Lo tau gak sih cewek-cewek itu yang denger ini jijik tau ngedenger kayak gitu. Bener dah. Kok lu merasa keren sih? Bapaknya debt collector, motor hasil ngambil dari orang-orang nunggak. Aneh bener. Gara-gara jemuran dipindah, akses rumah warga di Tuban ditembok tetangga. Kenapa? Kenapa? Katanya dia mindahin jemuran tetangga. Dia mindahin jemuran tetangganya. Coba kita. Inilah kondisi rumah warga Desa Tambak Boyo Tuban yang bagian depannya ditembok tetangga. Gokil ya? Kan kalimatnya gini. Gara-gara jemuran dipindah, akses rumah warga di Tuban ditembok tetangga. Terus ketika lu lihat rumahnya, ini bener-bener yang ditembok gitu kan? Depan rumah, motor orang masih bisa masuk lah mungkin lewat sini, tapi motor segala macam nggak bisa. Cuman ketika marah-marah, orang di Jawa ketika bikin kayak gini rapi loh. Maksudnya kayak ngacinya tuh rapi, men. Maksudnya lu bisa lihat sendiri, ini nggak main-main ini. Maksudnya kayak emang Jawa, respect. Oke, bahasan selanjutnya datang dari sebuah perkara yang sebenarnya kalau dipikir-pikir lucu. Tapi kalau secara kita bertetangga, kita tuh akan berpikiran lain mungkin. Maksudnya, ini tuh kalau orang luar ngelihatnya kocak abis sisi. Jadi, ada sebuah perkara. Perkaranya ini datang dari Tuban, Jawa Timur. Tempat apa tadi? Tempat yang orang jual tanah terus kaya, terus pada punya mobil banyak itu. Terus mereka nggak bisa naik mobil, terus plus seminggu jual tanah beli mobilnya pada masuk bengkel. Dekat-dekat situ lah. Nah terus ada sebuah perkara yang dimulai karena kasus jemuran. Jadi awalnya Bu Sulis ini ngejemur pakaiannya di dekat rumah Ibu Tina yang sedang ada acara gitu. Jadi Ibu Tina, tetangganya yang ini, itu lagi ngadain acara gitu, entah lamaran atau apa, pokoknya acara yang ngedatengin banyak orang. Ketika acara
Udah mau mulai atau belum mulai? Di sini sih kalimatnya belum mulai ya. Jemuran dari Ibu Sulis ini dipindahin. Kalimatnya dipindahkan, tapi menurut keterangan dari Ibu Sulis dibanting. Kita tahu kekesalannya itu datang dari mana. Ibu Sulis ini berpikiran kayak, kok jemuran gue dibanting? Terus ibu yang satunya itu merasa kayak, kok gue mau ada acara tiba-tiba ada sempak dijemur? Nah gitu. Harusnya kan mereka bisa selesaikan dengan secara kekeluargaan dan ngobrol kan. Kemungkinan besar emang sebelumnya udah ada masalah. Terus ini jadi titik poin yang kayak, fuck it lah semuanya gitu. Udah gak bisa ngobrol lagi. Akhirnya rumah Ibu Tina ini ditemboklah sama Ibu Sulis. Yang mana kalau lu lihat, ini adalah sebuah hasil tembokan dari kuli Jawa. Karena Jawa, respect bro. Lu lihat, rapih, mulus. Dan di temboknya tuh bener-bener pas di sini gitu loh. Jadi kayak emang, kayak seolah-olah dia mau bilang, bodo amat lah. Bisa bayangkan kalau yang nembok sedang dalam suasana bahagia. Bisa jadi candi itu, kesel aja rapih. Hai. Gokil emang. Karena emang bagus banget dan presisi gitu loh. Semut. Dan kalau misalkan dia niatnya cuma nembok doang, nggak perlu diaci tau. Nggak perlu diplester gitu. Iya. Dan ini juga kemungkinan somehow ketika masalah udah kelar akan dibongkar gitu. Kenapa dia rapi banget ya? Akhirnya Ibu Tina ini karena pintu depan, akses depannya itu tertutup, jadi Ibu Tina ini hanya bisa masuk dan keluar lewat pintu belakang. Untung dia punya pintu belakang. Kalau rumah-rumah orang yang pintu depan doang, depan ditutup, bener dia masuk rumah jadi kayak agen FBI. Wah, cedar pakai tali gitu dari helikopter anjing. Ribet banget setiap mau masuk rumah nyewa helikopter. Pembelaan dari Ibu Sulis yang ini, pembelaan dari Ibu Sulis dalam melakukan aksinya tersebut adalah bahwasanya tembok tersebut dibuat di tanah yang dimiliki oleh orang tua dari keluarga Sulis. Jadi kalau kita bicara berhak atau tidak, ya dia berhak karena itu tanahnya dia anyway gitu. Yang terpojok sekarang adalah ya Ibu Tina tadi. Dan ini adalah apa ya, kebingungan orang gitu, kayak dia harus tetap menjadi baik gitu. Karena kalau nggak jadi baik tuh dia akan dihalangi jalannya. Iya, komen ini juga bagus sih. Punya lahan dibangun semua, giliran buat jalan sendiri minta sama tetangga, giliran udah dikasih malah ngerusak jemuran yang punya lahan, terus minta keadilan. Situ sehat tuh. Orang jadi ngarahnya ke Ibu Tina semua. Masalahnya emang jemuran yang Ibu Sulis taro itu juga masih ada di daerah tanah yang dimiliki oleh orang tuanya tersebut. Jadi Ibu Sulisnya mikir kalau ya wajar-wajar aja tanah-tanah gua gitu. Atau mungkin Ibu Sulisnya juga nggak tahu kalau misalkan dia mau punya acara. Coba kita dengerin penjelasan dari Ibu Tini deh. Ibu Sulis. Gitu emang pasti ada yang di tanah itu loh. Harusnya kan gini, bilang kalau ada tamu, nanti kan saya ambil, tamunya belum datang. Kenapa pemain kumbahan saya dibanting? Itu masih ada buktinya ya. Oh. Jemuran yang rusaknya itu. Oh. Kalau misalkan tamunya belum datang, ya nggak apa-apa sih harusnya. Maksudnya inilah fungsinya komunikasi ya kawan-kawan. Inilah fungsinya ngobrol dengan tetangga begitu loh. Mungkin yang di pikiran Ibu Tini tuh, karena gue udah pernah nikah, gue tahu bagaimana susahnya mengatur pernikahan dan lamaran segala macem. Pasti kepala kita tuh hektik banget, kepala kita nggak di sana gitu. Jadi ketika ngeliat rintangan apapun diselesaikan. Mungkin itu yang terjadi sama Ibu Tina gitu. Tutup dekne ben ngadep ulon ya. Wong tanah yo le wong tuaku ya. Oh. Jalan ini ditutup supaya dia bisa ngambil arah pintu belakang itu. Karena dia mikir kayak ini tanah juga tanah orang tua gua gitu. Sementara warga yang bagian depan rumahnya ditembok mengaku kini kesulitan untuk keluar masuk rumahnya. Ia berharap tembok segera dibongkar. Merasa dirugikan banget, Pak. Terus harapannya nanti ke depan Harapannya gimana? saya minta keadilan jika memang itu nanti bisa dirobohkan. Hanya yang pihak berwenang yang wajib merobohkan, saya tidak akan ikut campur. Dan jika memang tidak dirobohkan, saya butuh perdamaian antara saya dan keluarganya itu supaya tidak ada perselisihan di hari yang akan datang.
Cuman gini, tahan. Ternyata antara pihak Ibu Sulis dan Ibu Tina memang sudah berselisih lebih dari 10 tahunan. Ya bener. Jadi kayak ada masalah, ditahan, tiba-tiba masalahnya dar gitu, bersinggungan langsung, udah bacet. Gue curiga tukangnya emang udah disiapin selama 10 tahun, men. Enggak, itu. Makanya dia effort banget ketika ngerjainnya, kayak akhirnya gue dipanggil juga, men, udah 10 tahun. Dipoles yang rapi. Aja bener-bener pelan. Di sisi lain Ibu Sulisnya kayak nabung juga. Oh iya. Dari dulu. Nah, dia tahun pertama, anjing, tetangga gue ngeselin banget nih. Tunggu aja nih waktunya tiba. Untuk sekarang gope buat semen, buat pasir, apa bayar tukang. Hal tersebut dikatakan oleh anak dari Ibu Tina sendiri. Ibu Tina yang ini, anaknya bilang kayak emang udah berselisih 10 tahunan. Jadi ya kejadian ini mungkin puncak dari perselihan mereka berdua dari berpuluh tahun lalu. Pihak Ibu Tina hanya ingin mencari keadilan. Apabila pihak berwajib bisa merubuhkan tembok tersebut, maka itu hal yang baik bagi mereka. Tetapi apabila tidak bisa, seperti apa yang dikatakan oleh anak Bu Tina, mereka hanya ingin perselisihan antara kedua belah pihak itu segera berakhir. Jangan itu anaknya. Jangan-jangan ini anaknya? Tadi di awal namanya siapa sih? Coba ulang, dengerin lagi. Karena dibaca dari beberapa portal berita, dari keluarga Ibu Tina dan Ibu Sulis merupakan saudara, sepupu. Ya Allah, emang perkara keluarga. Dari pihak berwajib sedang mendalami kasus ini, seperti melihat surat tanah dan semacamnya. Dan semoga bisa ditemukan titik terang lah. Kalau nggak ketemu titik terang, ya temboknya bisa dikasih lampu lah biar ada terang dikit. Waduh, sulit. Coba kita lihat. Gue penasaran tadi itu anaknya Ibu Tina atau Ibu Tinanya langsung. Oh, ini anaknya Ibu Tina. Iya sih bener. Ini anaknya Ibu Tina. Jadi Ibu Tinanya tuh nggak mau ngomong, diwakilin sama anaknya. Ya, gimana ya, perkara bertetangga memang kadang membingungkan, men. Jadi buat lu yang masih muda, belum nikah, mikirin gimana rasanya punya tetangga, ya siap aja itu. Baiklah sama tetangga gitu, hidup rukun. Jangan berantem mulu pada gitu. Itu tetangga saya, si penembok bilang gak terima waktu ada acara lamaran dari pihak korban, dan jemurannya penembok di depan rumah dilempar, bukan dipindah. Oh, jemurannya tuh kalimatnya dilempar, bukan dipindah, seperti narasi yang beredar. Padahal dia jemur di tanahnya sendiri, dan sebelum melakukan penembokan sudah koordinasi sama perangkat desa. Makanya desa nggak bisa kasih solusi karena emang itu tanah dia, dan awal mula kasus karena keangkuhan dari korban. Oh, playing victim berarti kenanya. Alah. Bener-bener depan pagar, nempel pagar. Iya nih gini. Bener-bener udah nggak bisa keluar, nggak bisa kemana-mana. Apa sih itu? Iya bener sih. Gue respect sama tukangnya sih. Saking keselnya tuh yang di plester depannya doang, sininya enggak. Ini persis kayak perkara ini gak sih? Perkara yang sempat kita bahas di TNM juga. Gue benci banget baju gue warna oranye anjing tiba-tiba. Ini tuh persis kayak perkara yang sempat dibahas di TNM juga beberapa waktu lalu. Kasusnya kurang lebihnya sama. Jadi kayak mereka emang udah punya masalah dari dulu, tumpuk. Si orang ini ngomong gak baik, ngasih fitnah segala macam, terus rumahnya ditembok. Ketika rumahnya ditembok, polisi sampai dateng. Terus si orang ini kayak, enggak, gue gak mau lepas temboknya. Saya kira si ini rumahnya dijual, terus dia pindah, kira gitu kan. Ya persis, kurang lebihnya sama kayak gitu. Intinya, berbaik-baiklah dengan tetangga. Nah, gitu. Jangan mencari-cari masalah. Kalau ada salah, minta maaf. Jangan jemuran orang lu banting. Ya, gue rasa itu aja ya untuk video kali ini. Masih ada lanjutannya sih. Yaudah, kita ketemu di part selanjutnya. Subscribe. Teman-teman dari kesempatan, love you all so much. Friendly match bro, Indonesia lawan Argentina 19 Juni akhirnya confirm. Gokil. Masalahnya gini loh, Argentina tuh abis menang Piala Dunia bro. Siapa ya yang mengagendakan pertama kali itu, siapa ya gitu? Artinya apa Bang Messi gitu. Harusnya ada tulisan gede gitu. Artinya apa Bang Messi? Gitu. Madun tuh, ikutin Madun gitu.